Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia. Dan ada juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, karya keselamatan Allah itu untuk semua orang, untuk semua bangsa. Dalam Injil dikisahkan Yesus memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Itu menggambarkan Yesus berkeliling ke seluruh daerah untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Yesus tidak berhenti pada suatu tempat. Yang kedua, keselamatan itu juga ditawarkan kepada semua orang, tidak memandang pekerjaan ataupun latar belakang mereka. Selain Yesus memanggil ke-12 murid, Yesus memanggil juga beberapa wanita yang ikut serta dalam karya pelayanan Yesus. Para wanita itu disebutkan namanya. Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi wanita lain. Tentu yang tidak disebutkan di sini pasti menyertai Yesus adalah Bunda Maria. Dan wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Pada zaman itu kita bisa membayangkan wanita yang dianggap kelas 2 disamakan seperti kaum laki-laki ke-12 murid Yesus untuk menyertai Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Maka salah satu sifat gereja adalah Katolik. Katolik artinya umum, terbuka bagi siapa saja. Kita harus terbuka kepada siapa saja. Komunitas orang beriman yang tertutup tidak akan punya masa depan. Kita, komunitas yang terbuka kepada siapa saja, kadang-kadang tidak merasa memiliki masa depan. Kita komunitas yang terbuka, kadang masa depan kita terlihat suram. Apalagi komunitas yang tertutup, pasti pelan-pelan akan mati. Untuk menjadi komunitas yang terbuka, kita harus berjuang dalam iman. Dan perjuangan itu seperti sebuah pertandingan. Tapi pertandingan kita adalah pertandingan iman untuk memperoleh hidup kekal.
Godaannya kemungkinan ada dua. Kita terjatuh karena menjadi hamba uang. Akar segala kejahatan ialah menjadi hamba uang. Karena menjadi hamba uang, beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Selain menjadi hamba uang, barangkali umat Kristiani kurang terbuka karena jatuh dalam jerat gosip. Membicarakan keburukan orang, gosip bagaikan gunung es yang dosanya ditularkan terus-menerus kepada sesamanya. Dalam gosip itulah tersirat hawa nafsu, mencelakakan orang lain, dan semuanya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, kita diminta untuk bertanding dengan iman yang benar. Dan dalam pertandingan yang benar, kita adalah manusia Allah. Dan manusia Allah berarti harus mengejar keadilan, sikap takwa, sikap penuh cinta kasih, penuh kesabaran dan kelembutan hati. Dengan begitu, dalam pertandingan iman, kita menjadi benar dan bisa merebut kehidupan yang kekal. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.